saja diskusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah dari tadi mendampingi kita. Mudah-mudahan acara diskusi kita ini bisa berjalan lancar. Dan kita hormati ibu-ibu yang bapak-bapak perwakilan guru dan tata usaha, kemudian Ibu Del yang sebentar lagi yang akan memimpin diskusi. Tentunya pagi ini walaupun cuaca agak gerimis, kita tak bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baca rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Salah satunya rahmat sehat, kita bisa berkumpul di sini. Rahmat sempat Bunda bisa melangkah, Bapak dan Ibu juga bisa kita ke sekolah. Tentu dengan niat tadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah sebagai ibadah kita kelak yang akan membawa kita ke jannah Allah. Tentunya tak lengkap rasanya sebelum kita berselawat kepada junjungan kita yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar. Semua aja yang kita tunggu dengan mengucapkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih Bu Kepala Sekolah yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menyiapkan waktunya untuk acara kita dalam kegiatan diskusi ini. Jadi untuk kegiatan diskusi kita ini yang berkaitan dengan program guru penggerak yang telah dipelajari oleh CDP kita yang sedang melaksanakan diklat hari ini, mudah-mudahan di pendampingan kedua ini sampailah kita kepada proses tentang menelaah visi sekolah nanti yang berkaitan dengan pembelajaran yang menurut prinsip Ki Hajar Dewantoro, bahwa siswa kita ini tidaklah kertas kosong, bahwa siswa kita ini tidaklah orang-orang yang tidak berkemampuan, tetapi sebagaimana kita menggali yang berhamba kepada siswa itu, menggandeng dan bagaimana kita mendidikannya untuk maksimal mengembangkannya, wujudnya siswa yang senang belajar, siswa yang bahagia keluar dari kelas, siswa yang menghayati bagaimana dia itu harus menjadi seorang profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam siswa well-being-nya. Barangkali sebagai pengantar dari moderator, kami sebagai pengajar praktek hari ini akan mempersilakan kepada Ibu Del untuk memimpin diskusi kita ini, dan ibu-ibu yang berperan sebagai notulen juga kami catat nanti sebagai notulen hari ini. Daftar hadir juga akan kita ambil hari ini dan dokumentasi yang lain untuk kelengkapan ini. Barangkali itu sebelum kita mulai diskusi, marilah sejenak kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menekukkan kepala. Mudah-mudahan Allah ridho, diberi kesempatan, kekuatan dan rahmat hidayah dan diskusi kita berjalan dengan lancar. Sejenak kita menekukkan kepala sambil berdoa. Berdoa selesai, mudah-mudahan Allah ridho dan diijabah. Terima kasih Ibu, Bapak. Dipersilakan kepada Bu Del untuk memimpin diskusi kita pada sesi ini. Kami sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini meskipun dalam cuaca yang sedang mendung. Kemudian selawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD 05 Pasaman, yang teristimewa Bunda Pulmen Evida sebagai pengajar praktik bagi saya calon guru penggerak, seterusnya Bapak, Ibu, guru dan tenaga SDN 05 Pasaman yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang tujuannya itu adalah pendampingan individu kedua yang membahas tentang yang akan kita teliti nanti tentang visi dan misi sekolah kita, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum, itu yang akan kita kaji nanti.
Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku hirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ini sekilas puisi karya Insinyur Soekarno sebagai penyemangat kita untuk memasuki membahas tentang visi misi sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, visi misi sekolahnya sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu. Kita lihat bersama. Nah, nanti yang kita bahas di sini yaitu apakah sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Kemudian, apakah visi yang sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelumnya ada pertanyaan yang Bapak Ibu jawab, ada di kertas 1 lembar. Nah, yang pertama ada kita memimpin murid-murid yang. Coba Bapak Ibu gambarkan, kira-kira kita memimpikan murid-murid itu yang bagaimana? Yang keduanya itu kita percaya bahwa murid adalah. Nah, kita percaya murid kita itu yang bagaimana? Nanti kita tuliskan. Yang ketiganya ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa sadar apa murid kita. Yang keempatnya kita warga di sekolah ini yakin untuk berbuat apa kita untuk sekolah kita. Dan yang terakhirnya itu saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa. Silakan Bapak Ibu ditulis sebentar. Bagaimana menurut Bapak Ibu kita memimpikan kita punya murid kita. Nah, murid yang bagaimana yang kita impikan? Kira-kira yang bagaimana? Kita memimpikan murid-murid kita yang bagaimana? Yang bahagia misalnya, atau yang cerdas misalnya. Silahkan dituang yang kita bayangkan nantinya ke depan murid kita yang bagaimana hasilnya ke depan.
Bagaimana Bapak Ibu udah selesai tentang gambaran murid kita untuk masa depan? Sudah, Bu? Sudah. Coba Pak Surya boleh digambarkan bagaimana mimpinya tentang anak muridnya di masa depan. Baiklah, terima kasih waktu yang disediakan. Kalau saya memimpikan murid di masa depan itu murid yang berkarakter, mampu bersaing, dan terus mengembangkan dan menggali potensi dirinya. Nah, itu kalau yang saya mimpikan. Ya. Kepala sekolah mungkin ada. Ibu, kepala sekolah bagaimana Ibu? Ada tambahan atau bagaimana? Ya, tambahannya yang harapan di masa depan tentang siswa ini adalah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya yang pertama adalah siswa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan kebijakan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Harapan kami di Terima kasih Bapak dan Ibu. Memang visi dari yang luar biasa. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah menggambarkan impiannya ke depan tentang murid impiannya. Nah, dari sini itu akan tergambar visi kita, termasuknya visi sekolah kita kaji bersama. Kira-kira apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid kita? Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan? Kalau mereka kalau visi misi kita ini sudah berpihak kepada murid, alasannya apa? Bisa Pak Surya? Silakan Pak. Kalau untuk visi dan misi sekolah kita itu sudah otomatis berpihak kepada murid kita. Kenapa demikian? Karena seluruh kita yang ada di sekolah ini, kita adalah pelayan pendidikan. Otomatis kita ini akan bagaimana kita melayani dengan sebaik-baiknya, sepenuhnya. Bagaimana untuk menciptakan sekolah kita ini menjadi sekolah yang terbaik, murid kita ini menjadi murid yang terbaik pula sesuai dengan visi kita, yaitu terwujudnya siswa yang terbaik berdasarkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Surya. Jadi kalau kita tengok visi kita yang sudah ada yang dirumuskan tahun kemarin, otomatis sudah cocok ya dengan berpihak pada murid. Cocok sekali. Nah, cocok sekali. Demikianlah Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Banyak maaf dan terima kasih yang tiada henti saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu telah hadir dan bersedia untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Katu. Terima kasih banyak. Silakan. Alhamdulillah atas izin Allah diskusi kita berjalan lancar. Di mana tadi dimulai dari visinya seorang pemimpin negara kita ya, Bapak Kepala kita, dia mengatakan bahwa dia melihat itu adalah Indonesia. Jadi ada berbagai macam ragam budaya, suku, agama. Dia tidak melihat perbedaan kedaerahan, tetapi dia memandang secara Indonesia. Itu adalah himbauan daripada persatuan kita yang ujung-ujungnya adalah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah mengamalkan Indonesia Pancasila yang Oke, terima kasih banyak. Diskusi kita telah lancar, alhamdulillah, bahkan sampai pada endingnya tadi bahwa visi dan misi sekolah kita yang telah dirumuskan di awal tahun ajaran kemarin, alhamdulillah sudah cocok yang berpihak kepada murid. Tadi tersampaikan oleh Bapak, maka tidak, karena kita memang bermuara ke situ, kata Ibu Kepala Sekolah. Tapi memang ya harusnya profil pelajar Pancasila yang bagaimana, yang karakternya dari mana, tentu itulah olahan kita setiap hari. Jadi ibaratnya sekolah itu mencapai mimpi, visi itu adalah mimpi kita. Kalau perlu setiap hari itu ada dalam pandangan kita. Makanya tidak salah kalau dipajang di ruangan, tidak salah kalau diperbesar di halaman, tidak salah kalau ditaruh di ruang guru. Karena memang itulah mimpi yang harus kita capai melalui langkah-langkah pelajaran kita yang kita
terapkan melalui pembelajaran yang menyenangkan tadi, yang gembira tadi, yang gembira. Oke, terima kasih. Tentunya sebagai kita insan pendidikan, itu kita tidak ingin selalu apatis ya Pak Su ya. Kita ingin berbenah. Yang namanya guru kreatif dan inovatif itu adalah guru yang selalu ingin mencari perubahan-perubahan. Nah, tentu sepanjang perjalanan 1 tahun ini kita akan tengok bagaimana pelaksanaan pembelajaran kita ke misi itu, bagaimana ekskul kita, kegiatan kita yang lain. Nah, kalau sekiranya ada nanti hal yang perlu kita titik perubahan, yang namanya program itu mungkin perlu dievaluasi, nah, disinkronkan nanti dengan peran sebagai guru penggerak, nanti kita akan rumuskan dalam pertemuan berikutnya. Biasanya itu adalah lokakannya di awal tahun ajaran yang bisa. Selamat untuk kita semua. Terima kasih atas dukungan kita, bimbingan kepala sekolah mungkin selama ini kepada Ananda, Odel, dan juga kerjasama komunitas praktisi sebagai kru kerja kita yang merupakan tim yang solid untuk memajukan pendidikan. Kami berharap SD 05 Pasaman ini tetap jaya karena memang mereka ini adalah orang-orang berjuang dari dulu untuk mengangkat nama sekolah, baik di UKS, baik di prestasi, baik di lomba-lomba. Tentunya kita berharap juga begitu. Dan Ibu Tel selaku guru penggerak, mari kita bergerak dan menggerakkan kawan-kawan untuk bisa kita bersama mendukung program ini, menjadikan sekolah kita sekolah yang student building, student yang memang bahagia belajar dari kita, tentunya gurunya tentu bahagia dan gembira. Terima kasih, mudah-mudahan momen hari ini adalah tetap harapan kita dalam ridho Allah. Jadi catatan amal kita juga nanti akan bernomor misalnya Allah menjadi tabungan akhirat dari kita yang kita buat hari ini. Tak lain dan tak bukan harapan kita adalah itu segalanya. Niat kita ikhlas, anak didik, anak bangsa, guru bergerak, kepala sekolah menggerakkan, kita semua komunitas pendidikan ini adalah pekerjaan yang murni, insya Allah ladang amal bagi kita. Insya Allah, terima kasih.